Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, masih pada bab yang pertama. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki dalil yang keempat. Ini masih dalam rangkaian dalil tentang kewajiban dan kedudukan Tauhid yang sangat mulia. Dan pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas dua dalil. Dan dua dalil ini, yang pertama diistilahkan oleh para ulama dengan ayatul hukukil asyrah, ayat yang menjelaskan 10 hak. Dan dalil yang kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah ta'ala, ayat al-wasaya al-ashar, ayat-ayat yang berisi 10 wasiat. Jadi insyaallah kita akan bahas pada kesempatan ini tentang 10 hak dan 10 wasiat yang tertera di dalam pembahasan dalil yang keempat dan kelima. Baik. Penulis kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jemaah sekalian, ayat ini adalah surat An-Nisa ayat ke-36. Ayat ini disebut para ulama adalah ayat yang menjelaskan tentang 10 hak. InsyaAllah ta'ala akan kita sebutkan nanti lanjutan ayatnya. Dan dari 10 hak tersebut, maka disebutkan pertama kali hak Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak diragukan lagi inilah hak yang paling tinggi. Maka inilah kewajiban terbesar kita, yaitu beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Maka ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini ada penegasan bahwasannya perbuatan menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Makanya Allah sebutkan pada tingkatan atau pada poin yang pertama. Sebagaimana pelajaran penting yang lainnya di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ibadah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila orang yang melakukannya masih melakukan perbuatan dosa kesyirikan. Makanya setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, kita dilarang untuk melakukan perbuatan syirik. Maka ini menunjukkan kepada kita sahnya ibadah seseorang apabila dia menjauhi perbuatan kesyirikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengabarkan kepada kita,
orang yang sudah beribadah sekalipun, kalau kemudian dia melakukan perbuatan dosa syirik, maka ibadahnya akan terhapus. Dan itu disebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Mereka di sini siapa yang dimaksudkan jemaah sekalian? Para nabi dan rasul. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ketika Allah berbicara tentang para nabi dan rasul. Allah katakan, andaikan para nabi dan rasul sekalipun, kalau mereka melakukan kesyirikan, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Kemudian dalam surat Az-Zumar, Allah tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, menjauhi kesyirikan adalah syarat sahnya amalan kita. Tidak sah amalan kita kalau kita enggak menjauhi perbuatan syirik. Dan bahkan menjauhi kesyirikan itu adalah syarat amal ibadah kita tetap tercatat di sisi Allah. Barang siapa yang sudah beribadah kemudian dia melakukan kesyirikan, maka amal ibadahnya terhapus. Dari sini dapat kita pahami betapa besar kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa kesyirikan. Oleh karena itu, apabila kita takut melakukan dosa-dosa yang lainnya, kita takut melakukan dosa membunuh, kita takut korupsi, kita takut berzina, kita takut menggibah orang, kita takut menghina orang dan lain sebagainya, maka jemaah sekalian, semestinya kita lebih takut terjerumus di dalam dosa kesyirikan, karena Allah lebih murka terhadap orang yang melakukan kesyirikan dibanding dosa apapun juga. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, dari kalimat syai'an di dalam bahasa Arab adalah kalimat nakirah, dan di sini terletak di dalam konteks pelarangan. Ulama ahli bahasa Arab mengatakan, apabila kalimat nakirah terletak dalam konteks pelarangan, maka maknanya bersifat umum. Artinya tidak ada pengecualian. Maka Allah melarang segala bentuk kesyirikan, sedikit maupun banyak. Enggak ada yang ditoleransi, sedikit enggak apa-apa, tidak jemaah sekalian. Besar maupun kecil, itu juga dilarang. Demikian pula makna keumuman di sini mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridha. Tidak ada bedanya mempersekutukan Allah dengan batu, dengan berhala, atau dengan seorang nabi, ataupun dengan seorang wali. Itu enggak ada bedanya. Kedua-duanya disebut perbuatan syirik. Bukan maksud kita tidak ada bedanya berhala dengan nabi, bukan. Tapi perbuatannya tidak ada bedanya. Bukan yang dipersekutukan yang sama, tetapi yang sama adalah perbuatan mereka. Mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan larangan kesyirikan dengan kalimat yang bermakna umum. Baik. Jemaah sekalian, inilah hak yang pertama. Kita baca lanjutan ayat. Wa bil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Inilah hak yang kedua. Mungkin tidak tertulis semuanya di buku panduan, tapi di Al-Quran sudah pasti tertulis. Wabidil kurba,
Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini seperti ayat sebelumnya menegaskan kepada kita betapa tingginya kedudukan orang tua. Disebutkan bersamaan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga peringatan bagi kita, betapapun tingginya hak orang tua, tetap saja haknya di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang tua kita sekalipun tidak berhak menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzil qurba. Kemudian wasiat yang ketiga, hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat kalian, yaitu orang-orang yang masih memiliki ikatan kekeluargaan. Makin dekat ikatan kekeluargaan seseorang dengan kita, maka makin besar haknya untuk kita berbuat baik kepadanya. Makanya jemaah sekalian, ulama mengingatkan kita, andai kita mau bersedekah, andai kita mau memberi hadiah, maka ingatlah, keluarga kita itu lebih berhak. Dan semua perbuatan baik kita kepada orang lain, ingat, keluarga kita lebih berhak. Apa saja perbuatan baik kita kepada orang lain, keluarga kita lebih berhak. Dan kita akan mendapatkan dua pahala. Misalkan kita bersedekah kepada keluarga, kita akan mendapatkan dua pahala. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung hubungan kekerabatan. Sebagaimana Allah perintahkan di sini, wabidzil qurba, hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat kalian. Wal yatama, yang keempat, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang bapaknya meninggal dunia dalam keadaan dia masih kecil. Itu definisi anak yatim. Wal masakin, kemudian yang kelima, hendaklah kalian berbuat baik kepada orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang penghasilannya tidak memenuhi kebutuhannya. Itu definisi orang miskin. Ya. Kalau orang fakir lebih parah lagi. Orang miskin mungkin dia masih punya harta atau punya penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Kalau orang miskin, keadaannya lebih parah lagi. Ya. Afwan, orang fakir keadaannya lebih parah lagi. Ya. Kemudian yang keenam, wal jari dzil qurba, hendaklah kalian memperhatikan dan berbuat baik kepada tetangga yang terdekat. Kemudian yang ketujuh, wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Jadi yang keenam dan ketujuh, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan Allah memerintahkan kita dengan skala prioritas. Yang terdekat itu lebih berhak. Maksudnya yang terdekat rumahnya, bukan yang terdekat hubungannya, bukan. Yang terdekat rumahnya itu yang lebih berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Tetapi Allah juga mengingatkan, yang jauh pun memiliki hak. Jadi semua harus kita berusaha untuk berbuat baik. Kemudian yang kedelapan, wassahibi bil jamb, dan teman dekat. Teman dekat di sini ditafsirkan para ulama dengan dua penafsiran. Yang pertama, istri. Yang kedua, teman di dalam perjalanan. Iya. Ini makna teman dekat, ada dua penafsiran ulama. Bermakna istri atau teman di dalam perjalanan. Jadi misalkan kita dalam satu bus atau satu kendaraan, walaupun nggak saling mengenal, kita bersama-sama melakukan safar dari Jakarta ke Bandung misalkan, maka Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada teman perjalanan kita. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi 'ala man la zada lahu." Siapa yang memiliki kelebihan bekal di dalam perjalanan, hendaklah dia membantu orang yang tidak punya bekal.
Wabnis sabil, dan yang kesembilan, hendaklah kalian berbuat baik kepada ibnus sabil, yaitu kepada para musafir. Wa ma malakat aymanukum, kemudian yang ke-10, hendaklah kalian berbuat baik kepada makhluk yang kalian kuasai. Para ulama menjelaskan, makhluk yang kalian kuasai ini mencakup para budak, andaikan kita punya budak, juga mencakup hewan-hewan yang kita miliki. Hewan-hewan yang kita miliki, maka inilah wasiat yang ke-10 atau hak yang ke-10. Allah jelaskan kepada kita, mereka punya hak. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa jemaah sekalian? Kucingnya dia kurung sampai mati, nggak diberi makan. Dia nggak lepaskan, cari makan sendiri, dan dia nggak beri makan. Dia kurung sampai mati. Maka dengan sebab itu dia masuk neraka. Ya, ini menyakiti binatang, apalagi menyakiti manusia yang lebih mulia daripada binatang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah tidak mencintai siapa saja yang berlaku sombong dan angkuh. Ya. Sombong dan angkuh di sini para ulama menafsirkan, sombong maksudnya di dalam penampilan dan angkuh di dalam ucapan. Jadi segala macam bentuk kesombongan itu diharamkan. Inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas ayat yang menjelaskan tentang 10 hak. Kita masuk dalil yang berikutnya. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam 3 ayat surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan atas kalian apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil umat manusia agar mendengarkan apa yang dibacakan oleh beliau berupa pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dapat kita petik pelajaran, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan di sini, yang mengharamkan di sini adalah Rabb. Siapa itu Rabb? Rabb itu adalah Sang Pencipta, pemberi rizki, yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan, yang mengatur dan menguasai seluruh makhluknya. Maka di sini mengandung peringatan bahwa apa yang Allah haramkan ini, kita sebagai makhluk yang diciptakan, yang diberi rezeki, yang selalu butuh kepada Allah, tidak punya pilihan kecuali taat. Enggak ada hak bagi kita untuk memprotes, tidak ada hak bagi kita untuk membantah. Dan termasuk sebesar-besar kesombongan seseorang, dia berani menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sangat disayangkan, tidak sedikit orang-orang yang berani adalah justru mereka yang juga belajar di katanya universitas Islam atau institut Islam. Setelah belajar Islam katanya, mereka kemudian mulai berani menggugat hukum-hukum perkawinan, hukum-hukum waris dan lain sebagainya. Maka itu adalah tanda kesombongan makhluk, padahal dia adalah makhluk yang diciptakan, makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk yang selalu butuh kepada Allah, kok berani memprotes syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai dirinci satu persatu apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan, yaitu berjumlah 10 wasiat Allah. Dan wasiat yang pertama kali
adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah, jamaah sekalian, sebelumnya 10 hak disebut. Hak yang pertama adalah hak Allah, demikian pula 10 wasiat disebut. Wasiat yang pertama, wasiat untuk memenuhi hak Allah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu telah kita pelajari, inilah sesungguhnya tujuan kita diciptakan, dan karena inilah seluruh para nabi dan rasul diutus, serta karena sebab ini pula seluruh kitab-kitab Allah diturunkan, agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin sebuah athar dari ulama salaf, bahwasanya Allah menurunkan ke muka bumi ini 104 kitab kepada para nabi dan rasul, seluruhnya mendapatkan 104 kitab. Namun Allah telah mengumpulkan makna 104 kitab itu di dalam 4 kitab saja: Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Kemudian Allah kumpulkan lagi makna 4 kitab tersebut di dalam Al-Quran saja. Jadi kita nggak usah khawatir, kita belum belajar Injil, belum belajar Taurat, nggak usah khawatir. Semua maknanya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Allah kumpulkan lagi kandungan makna Al-Quranul Karim secara global di dalam surat-surat mufassal. Sebagian ulama mengatakan surat-surat mufassal itu mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Kemudian Allah kumpulkan lagi makna surat-surat mufassal di dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya jemaah sekalian, di antara nama Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Maksudnya kandungan secara global Al-Quran sudah ada di situ. Kemudian Allah kumpulkan lagi seluruh makna Al-Fatihah di dalam satu ayat, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini jemaah sekalian, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Inilah tujuan diutusnya seluruh para nabi dan rasul dan diturunkannya seluruh kitab-kitab, yang mana telah terjadi peperangan yang hebat antara pendukung dan pengikut para nabi dan rasul tersebut dengan musuh-musuh yang berasal dari kalangan setan manusia dan setan jin sampai hari kiamat. Ya. Maka inilah wasiat yang pertama. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam ayat ini juga dalam bentuk nakirah, syai'an, dalam konteks pelarangan, sehingga maknanya mencakup segala sesuatu, tidak ada yang diperkecualikan. Segala macam bentuk kesyirikan semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua bentuk ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah, ini sudah 3 ayat kita baca berturut-turut. Setelah hak Allah disebutkan berikutnya hak kedua orang tua, menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa tingginya kedudukan orang tua dan betapa besarnya kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jemaah sekalian, ayat ini secara khusus peringatan kepada orang-orang musyrik jahiliyah, namun juga mencakup kepada seluruh umat manusia. Orang-orang musyrik jahiliyah, saking bodohnya mereka, anak sendiri dibunuh, subhanallah.
Kenapa? Takut miskin, takut anaknya menyusahkan dia, takut susah cari makan untuk si anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan jemaah sekalian, mereka itu yakin Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, bukan enggak yakin. Cuma mereka masih takut. Jangan sampai kurang rezeki, jangan sampai susah cari rezeki. Namun ternyata kebiasaan jahiliyah ini masih ada pada sebagian orang di masa modern ini. Juga takut kekurangan rezeki, padahal Allah yang Maha memberikan rezeki. Takut banyak anak karena takut susah cari makan. Ya, ini mirip seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Hanya saja bedanya dahulu setelah lahir baru dibunuh. Sekarang belum lahir sudah dibunuh. Ya, nggak jadi lahir dengan program pencegahan kehamilan. Ya. Dan jemaah sekalian, ada satu faedah penting disebutkan para ulama. Pada asalnya pencegahan kehamilan itu bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena syariat memerintahkan kita untuk memperbanyak anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah dengan wanita yang penyayang lagi subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Dari mana jemaah sekalian ketahuan wanita itu subur kandungannya? Kata para ulama, lihat saudara-saudaranya. Kalau dia saudara banyak, itu tanda. Ya. Atau lihat anaknya. Kalau anaknya banyak, berarti subur kandungannya sudah jelas. Artinya apa? Sudah janda. Ya. Dan dulu di masa para sahabat, janda itu hampir-hampir tidak pernah lewat satu hari dari masa iddahnya langsung dinikahi. Itu kebiasaan salaf dahulu. Ya. Mereka hitung, kalau ada orang janda, mereka hitung masa iddahnya. Begitu masuk, selesai masa iddahnya, langsung ada yang melamar, malah berebutan melamarnya. Ya. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha meninggal suaminya, setelah selesai masa iddahnya langsung dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Hafsah binti Umar meninggal suaminya, selesai masa iddahnya, langsung Umar bergerak cepat cari siapa suami yang mau siapa calon suami yang mau menikahi anaknya. Beliau datangi Abu Bakar, datangi Umar, enggak berminat. Abu Bakar enggak berminat, bukan apa-apa jemaah sekalian. Ternyata Abu Bakar sudah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya minat kepada Hafsah. Iya, akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Umar enggak berani juga menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Abu Bakar enggak minat, Utsman enggak minat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata sudah punya minat duluan. Iya. Maka diperintahkan kita untuk menikahi wanita yang subur kandungannya. Ya. Terlebih lagi kalau seorang enggak mau banyak anak karena takut kekurangan rezeki, maka ini tentu lebih tercela. Berarti kurang dalam keimanan. Iya. Namun jamaah sekalian, ulama memfatwakan hal itu boleh kalau ada kondisi darurat. Misalkan dokter terpercaya mengatakan ibu ini kalau dibiarkan hamil dia bisa mati. Misalkan, baru boleh digugurkan. Ya. Kecuali ada satu kondisi yang tidak boleh digugurkan sama sekali. Apabila sudah mencapai usia kehamilan 4 bulan. Kenapa jemaah sekalian? Karena sudah ditiupkan ruh pada umur 4 bulan sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mau jadi apapun, dokter bilang apapun, walaupun peraturan di sebagian negara, ibunya harus diselamatkan. Andai dibiarkan hamil terus, maka akan membahayakan ibunya. Peraturan di sebagian negara, ibunya harus diselamatkan. Artinya harus digugurkan. Tetapi dalam syariat Islam, itu hukumnya haram. Karena tidak boleh dalam syariat membunuh satu jiwa untuk menghidupkan jiwa yang lain. Ya, tidak boleh.
Jadi kalau sudah ditiupkan ruh, alasan apapun tidak boleh digugurkan. Iya. Ini wasiat yang ketiga. Kemudian wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini ada larangan kita melakukan maksiat, dan larangannya dalam bentuk jangan mendekati. Jadi kemaksiatan itu semuanya dilarang jamaah sekalian, bukan hanya jangan melakukan, tapi juga jangan dekat-dekat. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau seorang sudah terperangkap dalam maksiat, sulit atau lebih sulit untuk lepas. Jadi lebih bagus jauhi. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah hakikat ketakwaan hati. Jangan sampai seseorang bertakwa kepada Allah hanya ketika di keramaian, namun ketika menyepi dia kemudian bermaksiat kepada Allah, padahal Allah Maha melihatnya. Iya. Kemudian wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jiwa yang Allah haramkan itu ada 4. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Ini jiwa yang sangat mulia seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, membunuh seorang muslim itu lebih dahsyat di sisi Allah dibanding hancurnya dunia ini. Ya. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Makanya hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai ada ucapan atau tindakan kita yang mengakibatkan terbunuhnya seorang muslim. Kemudian yang kedua, kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan pemerintah muslim atau di negara muslim. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata sementara waktu dengan kaum muslimin. Kemudian kafir al-musta'min, orang kafir yang minta perlindungan terhadap kaum muslimin. Kemudian sudah ada seorang muslim saja yang memberi jaminan perlindungan kepadanya, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kecuali dengan alasan yang hak. Alasan yang hak itu contohnya orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Atau sebagai kisos, karena dia membunuh seorang muslim, maka juga dibalas bunuh. Atau orang yang murtad, naudzubillah. Atau orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul." Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, bunuh kedua-duanya. Tapi jemaah sekalian, ini termasuk kewajiban pemerintah, bukan kewajiban masyarakat. Masyarakat hanyalah memberikan nasihat. Ya. Kemudian yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai anak yatim itu mencapai umur dewasa. Maka jemaah sekalian, di sini ada peringatan bagi kita untuk berhati-hati apabila kita dipercayakan untuk mengelola harta anak yatim. Jangan sekali-kali kita menggunakan harta tersebut kecuali kata Allah dengan cara yang terbaik. Ulama mufassirin menjelaskan cara yang terbaik itu maksudnya adalah kita mengembangkan harta tersebut. Misalkan ada investasi yang sudah jelas menguntungkan dan kita juga punya keahlian dalam mengembangkannya, maka itu boleh. Dan itu bukan milik kita, tapi milik anak yatim, baik modalnya maupun keuntungannya. Namun boleh kita ambil sesuai dengan upah pekerjaan kita. Iya. Sampai anak yatim itu dewasa. Maksudnya kalau dia sudah dewasa,
serahkan seluruh harta itu kepadanya. Iya. Setelah dia diuji, dia sudah mampu belum mengelola hartanya sendiri, kemudian diserahkan kepadanya. Kemudian wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan hendaklah kalian memenuhi takaran dan timbangan dengan keadilan. Ini peringatan bagi setiap hamba, khususnya lagi orang-orang yang beraktivitas dengan ukuran dan takaran, apakah pedagang ataupun yang lainnya. Penuhilah dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupan. Maksudnya, kata para ulama, kalau seseorang sudah berusaha untuk adil tapi ada kurang-kurang sedikit, maka Allah maafkan dia, karena dia enggak mampu untuk betul-betul adil sampai 100%. Misalkan dia mengukur beras, bisa saja ada kurang 1-2 butir yang enggak mungkin dia ketahui dengan pasti. Maka inilah yang dimaksud, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Iya. Kemudian wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berucap, maka berlaku adillah meskipun terhadap keluarga terdekat. Maksudnya jemaah sekalian, apabila kita bersaksi misalkan, maka kita harus mengucapkan yang adil walaupun ternyata harus merugikan diri kita sendiri atau keluarga yang terdekat atau teman dekat sekalipun. Ya, maka yang pertama, yang sebelumnya kita diperintahkan berbuat adil di dalam perbuatan, yang berikutnya kita diperintahkan berbuat adil di dalam ucapan. Ya. Itulah ajaran Islam, tidak peduli ada yang rugi, kita harus berbicara yang adil. Kalau dia salah, katakan salah. Yang benar, katakan benar, walaupun orang yang benar ini adalah orang yang mungkin secara pribadi kita enggak suka kepadanya. Tapi kalau dia benar, katakan benar. Jangan sampai kebencian kita kepadanya membawa kita untuk tidak berlaku adil. Ya. Kemudian wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, dan hendaklah dengan perjanjian Allah kalian tunaikan. Perjanjian Allah yang dimaksudkan di sini jemaah sekalian, kata para ulama, adalah semua perjanjian yang kita buat, baik perjanjian dengan makhluk maupun perintah-perintah Allah, itu disebut perjanjian Allah. Ya. Kenapa perjanjian kita dengan makhluk? Misalkan perjanjian bisnis dengan saudara kita, itu disebut perjanjian Allah. Kenapa disebut perjanjian Allah? Karena Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji. Maka Allah ingatkan kita untuk menunaikan setiap perjanjian. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian mendapatkan nasihat. Jemaah sekalian, kita masuk wasiat yang terakhir, yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jemaah sekalian, inilah wasiat yang ke-10. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan Allah yang lurus. Itulah jalan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Allah yang lurus yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau menafsirkan makna as-subul, wala tattabi'us subula. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kata beliau, as-subul, jalan-jalan yang lain di situ maksudnya adalah al-bid'u wasyubuhat, perbuatan-perbuatan atau pemikiran-pemikiran yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syubhat. Syubhat itu artinya ucapan-ucapan yang nampak benar tetapi tidak berdasarkan dalil. Maka itulah yang dimaksud dengan as-subul,
jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ke-10, kita disuruh mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan semua perbuatan mengada-ada di dalam agama. Terakhir sekali jemaah sekalian, terhadap ayat ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengomentari sebagaimana disebutkan oleh penulis, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamahu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirata mustaqiman fattabi'uh al-ayah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas wasiat tersebut stempel beliau, maka bacalah ayat ini. Kemudian beliau membaca 3 ayat ini, surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Apa maksud ucapan beliau jemaah sekalian? Apakah betul-betul ada wasiat Nabi SAW yang tertulis kemudian terstempel? Tidak jemaah sekalian. Tetapi yang beliau maksudkan adalah, andai Nabi SAW sebelum wafat menulis wasiat, pasti beliau akan menulis wasiat 10 ayat ini saja untuk umatnya. Kenapa? Karena wasiat Allah itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki surat wasiat yang terstempel sebelum beliau wafat. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman perjalanan dari Islam, apakah kalau kita tuju teman non-muslim juga demikian adanya? Kemudian untuk sementara itu Ustaz, saya agak lupa tadi yang kedua. Jazakallah Ustaz. Baik. Teman perjalanan bagaimana kalau non muslim? Maka jemaah sekalian, kita dibolehkan berbuat baik kepada non muslim, atau dengan kata lain orang kafir, bahkan terkadang dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Dengan harapan dia mau masuk Islam. Ya, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan non muslim itu juga ada yang masuk kategori mu'allaf. Mu'allaf itu kan artinya orang yang mau dilembutkan hatinya supaya masuk Islam atau supaya kuat dalam Islam. Iya. Jadi istilah mu'allaf itu enggak selamanya dia baru masuk Islam. Bisa jadi dia masih kafir. Maksudnya, bisa jadi orang kafir ini pun berhak menerima zakat. Kalau dia termasuk kategori orang yang kita usahakan dilembutkan hatinya supaya masuk Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memberikan hadiah-hadiah kepada orang-orang kafir dengan harapan seperti itu jamaah sekalian, agar mereka masuk Islam. Iya. Dan pada asalnya berbuat baik kepada orang kafir hukumnya boleh, dengan syarat dia bukan termasuk orang kafir yang menunjukkan permusuhan dan kebencian terhadap Islam. Sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dan hendaklah berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan ini bukan hanya teman safar, termasuk misalkan kalau ada kerabat non-muslim atau tetangga non-muslim, dia punya hak. Tetangga non-muslim, kerabat non-muslim, tetap dia masih punya hak sebagai kerabat maupun tetangga. Ya, dengan syarat dia bukan termasuk
orang yang menampakkan permusuhan terhadap Islam. Ya, seperti yang kita sebutkan dalam ayat tadi. Ya, barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Ya. Ya. Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz. Silakan. Mohon maaf ini agak beda sama topik kita. Di dalam sholat di sujud terakhir kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Demikian juga di tahiyat akhirnya. Pertanyaan saya, bolehkah kita membaca doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran? Jawabannya boleh insyaallah taala. Karena kita niat berdoa bukan untuk tilawah. Iya. Kalau kita niat untuk tilawah Al-Quran, sudah jelas itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita niatkan untuk berdoa dengan mengambil doa dari Al-Quran, insyaallah taala tidak apa-apa. Iya, seperti itu. Wallahu alam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitan dengan jual beli, Ustaz. Ini saya pernah ikut training internet marketing gitu. Dia bikin desain untuk properti. Lalu dia katakan kepada pembeli, kalau misalnya kalau kita ditanya, apa kamu sudah punya tenaga untuk membuat bangunan itu? Sudah punya tukangnya atau sudah pernah bikin? Dia mengatakan, kalau ditanya seperti itu bilang saja, saya sudah pernah bikin. Lalu diambilkan contoh-contoh dari internet, di situ cuma tunjukkan seperti itu, lalu dijual seperti itu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia termasuk gharar atau bagaimana? Dia bilang sudah pernah bikin padahal belum pernah bikin. Ya, belum pernah. Pertama, sudah jelas itu dusta, ya, bohong, ya kan? Ini sudah jelas dosanya. Ya. Yang kedua, kalau dari segi gharar itu enggak ada gharar. Ya, gharar itu ada satu ketidakjelasan dalam pembelian. Ya. Nah, jadi walaupun dia belum pernah bikin, kemudian kita pesan kepadanya sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, ya, dan dia menyanggupi, maka hal itu boleh. Ya, hanya saja dia berdosa dari sisi bohongnya, dan jual belinya sah. Jadi tidak selamanya dia sudah berdosa dalam jual beli, kemudian jual belinya itu tidak sah. Jual belinya sah, ya. Tapi di satu sisi dia berdosa karena sudah berbohong. Dan jual belinya sah, namun keberkahan dalam jual belinya hilang kalau mengandung kebohongan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Idza sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa idza kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi SAW, dua orang penjual dan pembeli boleh memilih selama belum berpisah. Ya, artinya kalau masih transaksi, ya masih punya hak untuk memilih. Ya, mau diteruskan atau tidak. Kemudian kata Nabi SAW, kalau mereka berdua menjelaskan kondisi barang dan berlaku jujur, ya, berlaku jujur dan menjelaskan kondisi barang apa adanya, maka akan diberkahi perniagaan mereka berdua. Subhanallah jemaah sekalian, ini salah satu pintu keberkahan. Orang yang berdagang dengan jujur dan menjelaskan kondisi barangnya apa adanya, jangan berdusta, ya. Jangan menyembunyikan aib. Barangnya punya kerusakan, dia poles-poles, dia tutupi supaya enggak kelihatan. Ya, setelah dipakai sama pembelinya, oh baru kelihatan, ternyata ini barang sudah rusak. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau mereka berdua berdusta dan menyembunyikan aib barang, maka hilang keberkahannya. Ya. Jadi bisa saja dari segi jual belinya sah, tapi
mereka berdosa, ya, yang berbohong tentunya yang berdosa, dan hilang keberkahan dalam usahanya tersebut. Ya, barangkali demikian. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehnya mengambil harta anak yatim bagi walinya karena miskin kalau nggak salah ya. Yang kedua, batas umur berapakah yatim dikatakan yatim itu, karena terkait pengembalian harta yatim yang dipinjamkan sekarang. Ya, baik. Yang pertama, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Pengasuh anak yatim yang miskin, yang dia nggak punya penghasilan lain, kemudian pada akhirnya dia dengan terpaksa mengambil harta anak yatim yang dititipkan kepadanya, maka pendapat yang pertama, kata para ulama, itu hanyalah pinjaman yang kalau dia sudah punya kemampuan, dia harus kembalikan. Pendapat yang kedua adalah dia hanya boleh mengambil sesuai pekerjaannya mengurus anak yatim tersebut. Iya. Jadi sesuai dengan pekerjaan yang dia keluarkan atau usaha yang dia keluarkan untuk mengurus anak yatim tersebut, sebatas itulah. Jadi dia seakan-akan mengambil upah. Iya. Yang pertama lebih selamat. Pinjam saja, nanti kalau sudah mampu diganti. Iya. Ini dalam kondisi orang yang tentu benar-benar miskin, dia nggak punya penghasilan, sementara dia disibukkan mengurus anak yatim tersebut. Artinya, kalau dia bisa mencari sendiri, ya, dan tidak disibukkan dengan mengurus anak yatim tersebut, ya dia nggak boleh diambil harta anak yatim itu. Ya. Kemudian yang kedua, batas usia yang anak itu disebut anak yatim adalah balik. Kalau balik, istilahnya dia sudah dewasa berarti, atau sudah remaja, bukan lagi disebut sebagai anak. Definisi anak yatim itu kata para ulama, man mata abuhu wa huwa shagir. Orang yang meninggal ayahnya dan dia masih kecil, belum balik. Ya. Dan balik itu diketahui dengan beberapa tanda. Yang pertama, mengeluarkan air mani. Ya. Yang kedua, tumbuh bulu-bulu kemaluan. Ya. Kemudian yang ketiga, mencapai umur 15 tahun. Kemudian yang keempat, khusus bagi wanita, sudah haid. Ya, ini 4 tanda. Anak itu disebut sudah balik. Ya. Dan ini perlu diketahui setiap orang tua. Karena kalau sudah balik, berarti dia sudah punya kewajiban-kewajiban, sholat, puasa. Ya. Ya, harus diawasi anak-anak kita dan diajarkan hukum-hukum agama. Ya, barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Mungkin yang terakhir silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasannya kita meminta tolong kepada Allah dengan, kalau umpamanya andaikan ada seseorang sakit, dia cukup dengan berdoa minta tolong kepada Allah dan ridho atas ketentuan yang terjadi atasnya, atau boleh minta tolong kepada makhluk seperti ke dokter, tabib seperti itu. Ya. Khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sederhana tapi penting dalam tauhid. Tentang ayat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka ayat ini kata para ulama menunjukkan isti'anah. Minta tolong itu ibadah. Minta tolong itu adalah ibadah. Ya. Tetapi sebatas mana kita boleh minta tolong kepada makhluk agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan? Maka ulama menjelaskan, meminta tolong kepada makhluk
agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, harus terpenuhi 3 syarat pada makhluk tersebut. Yang pertama, makhluk itu masih hidup. Ya. Yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian dia mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga, permintaan tersebut masih di dalam batas kemampuan makhluk. Dia tidak minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Orang minta dilindungi dari syaitan. Minta turun hujan. Minta hidayah. Minta dilindungi dari api neraka. Siapa yang mampu melakukan itu? Hanya Allah. Permintaan ini kalau dimohonkan kepada makhluk, maka itulah termasuk salah satu kategori kesyirikan. Iya. Kemudian ada satu lagi. Bolehnya minta kepada makhluk harus dengan keyakinan makhluk ini hanya sebab. Contohnya kita minta tolong kepada dokter untuk mengobati kita. Maka harus dengan keyakinan dokter itu hanya sebab. Allah dialah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta syafi la shifaa illa shifauka." Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ya. Jadi dengan keyakinan dokter itu hanya sebab. Kemudian hati kita tidak boleh bergantung kepada makhluk tersebut. Kalau kita bergantung kepada dokter, walaupun kita yakin Allah yang menyembuhkan, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Ya. Kita yakin Allah yang menyembuhkan, tapi hati kita bergantungnya kepada dokter bukan kepada Allah, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Ya. Kemudian juga ada yang perlu dipahami, insyaallah nanti akan datang babnya, ada permintaan tolong yang sifatnya haram dan ada yang sifatnya makruh. Contohnya orang sakit, dia minta tolong kepada dukun, maka ini sudah jelas haram, bahkan bisa sampai pada kesyirikan. Ada pula yang makruh, contohnya apa? Minta diruqyah dan ruqyah itu sesuai syariat, maka hukum memintanya adalah makruh. Insyaallah taala kita bahas hadisnya pada bab yang ketiga. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, singkat Pak. Jadi pertanyaannya berat ini Pak. Pada asalnya yang lebih berhak adalah orang yang lebih bertakwa. Ya. Kalau kita mau bandingkan keluarga yang senang berbuat dosa atau bukan keluarga, apalagi guru, tapi dia bertakwa, maka yang lebih berhak adalah yang bertakwa. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyan." Jangan kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Tapi bisa jadi di satu sisi orang yang berbuat dosa ini kita dahulukan dia. Kenapa jemaah sekalian? Harapannya dengan itu dia bertobat. Ya. Jadi lihat, kita ukur kondisi masing-masing orang yang kita mau berikan bantuan. Ya. Terkadang ada orang kafir bukan muslim, tapi kita dahulukan beri bantuan kepadanya. Karena itu ada kemaslahatan besar yang kita harapkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kambing sebanyak 1 lembah kepada orang kafir Arab Badui.
Yang para sahabat enggak semuanya beliau berikan seperti ini. Ya. Sama di dalam satu peperangan ketika pembagian ghanimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Padahal iman mereka masih lemah. Yang iman mereka sudah kuat, yang lebih bertakwa, justru ada yang enggak dapat, ada yang dapat sedikit. Nah, jadi dilihat kondisi-kondisi mereka. Kalau misalkan kita lihat orang ini nampaknya kalau diberikan sumbangan, kemudian kita dakwahi, insyaallah dia akan tertarik. Ya, maka kita dahulukan dia. Ya, namun pada asalnya yang lebih bertakwa itu yang lebih berhak. Ya. Sebagaimana Allah lebih mencintai orang yang bertakwa, kita pun demikian lebih mencintai orang yang bertakwa. Ya. Barangkali ini yang bisa saya jawab, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.